Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Puji Utami dari MA Persiapan Negeri Koya Barat, tepatnya di Kota Jayapura. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang best practice pada pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun ini. Adapun judul yaitu meningkatkan pemahaman konsep fisika dan hasil belajar peserta didik pada materi tekanan hidrostatis dengan menggunakan model Parabel Basic Learning atau PBL. Yang pertama terkait situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Latar belakang yang pertama, pembelajaran di kelas berlangsung secara konvensional, masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, teacher center. Yang kedua, guru belum menggunakan media pembelajaran dengan maksimal. Yang ketiga, guru belum merancang pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga pembelajaran lebih menarik. Yang keempat, rendahnya pemahaman konsep fisika peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika. Kemudian, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, sebagai guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, praktek pembelajaran ini membuat saya lebih terinovasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri sebagai seorang guru. Yang ketiga, praktek pembelajaran ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan guru untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran. Peran dan tanggung jawab penulis. Di sini, peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai seorang pendidik atau guru mata pelajaran fisika harus dapat mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan menggunakan model, metode, dan media yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep dan keberhasilan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, adapun tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Adapun tantangan, dari kajian literatur dan wawancara ditentukan bahwa penyebab dari permasalahannya adalah guru belum menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Kurangnya pengetahuan guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Pembelajaran fisika di kelas tidak konstekstual. Kemudian, tantangan yang dihadapi, kemampuan pendidik dalam membuat perencanaan pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di kelas dan juga materi yang akan diajarkan. Kemampuan pendidik dalam memotivasi peserta didik, kemudian penguasaan materi fisika dan kemampuan guru untuk memberikan pertanyaan pemantik yang mampu membuat siswa berpikir kritis dan juga memfasilitasi siswa ketika ada masalah yang sulit dipecahkan. Kemampuan pendidik dalam menstimulus peserta didik untuk berpikir hots. Kemudian, kemampuan pendidik dalam bidang teknologi untuk menghasilkan media pembelajaran yang bisa memfasilitasi peserta didik sesuai gaya belajarnya. Misal, dalam bentuk modul yang menarik, PowerPoint, dan juga video pembelajaran. Kemampuan pendidik dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten dan produk. Kemampuan pendidik dan manajemen waktu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang terlibat dosen dan guru Pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL. Kepala sekolah yang memberikan izin dan mengisi instrumen penilaian.
rekan sejawat yang membantu kameramen dan mengisi instrumen evaluasi, guru sebagai fasilitator, dan selanjutnya peserta didik sebagai subjek. Adapun dalam langkah aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Jadi, langkah untuk menghadapi tantangan yang pertama, membuat perencanaan desain dan perangkat pembelajaran konseptual yang menarik dan berpusat pada siswa. Yang kedua, selalu mengupgrade pengetahuan ilmu fisika sehingga menguasai materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, mempelajari mengenai kemampuan high order thinking skill dan indikator yang mencakup kemampuan HOTS, berpikir kritis untuk kemudian diterapkan pada perangkat pembelajaran yang sudah direncanakan. Yang keempat, membuat media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan PowerPoint yang didownload melalui SlideGo. Yang kelima, mengkonsultasikan desain dan perangkat pembelajaran pada dosen pembimbing dan guru pamong, kemudian merevisi sesuai dengan saran dan arahan dari pembimbing. Yang keenam, kreatif dan inovatif di dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir, memperbaiki manajemen penggunaan waktu agar kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian, strategi yang digunakan menggunakan pembelajaran dengan model problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan presentasi. Memaksimalkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran di kelas, mendorong dan memotivasi siswa berupa kalimat pujian dan memberikan penghargaan. Adapun proses dalam kesiapan pembelajaran ini, menyusun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan, menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan meliputi RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Menanyakan kondisi siswa untuk memberikan semangat dan juga menanyakan kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran. Kemudian, memberikan apersepsi pada peserta didik berupa tayangan video orang menyelam agar mereka dapat mempunyai imajinasi mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, sehingga mereka akan lebih siap dan paham pada materi tersebut. Kemudian, memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik, menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran, mengorientasi peserta didik pada masalah, menayangkan video orang menyelam, dan deskripsi. Terakhir, mengorganisasi peserta didik dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, membimbing peserta didik baik secara individu maupun kelompok selama proses pembelajaran dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD guna menemukan konsep materi pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, peserta didik belajar untuk meningkatkan kemampuan berliterasi, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya, melakukan observasi sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas yang nantinya akan ditanggapi oleh kelompok lain. Dalam hal ini, peserta didik belajar untuk berpikir kritis dan komunikatif dalam mengungkapkan pendapat. Mengevaluasi hasil diskusi kelompok peserta didik, serta memberikan penguatan terhadap konsep yang telah ditemukan secara mandiri
oleh peserta didik sehingga diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Memberikan reward pada kelompok terbaik dan peserta didik teraktif untuk meningkatkan motivasi seluruh peserta didik. Kemudian, melakukan refleksi kepada semua siswa terkait dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang terakhir, melakukan evaluasi tes tertulis. Yang terlibat di sini ada peserta didik sebagai subjek, rekan sejawat sebagai penilai kegiatan, kepala sekolah sebagai pemberi izin. Adapun sumber daya yang dimiliki, alat dan bahan untuk melakukan percobaan sederhana, sarana dan prasarana, rekan sejawat dan kepala sekolah yang mendukung aktif, dosen dan guru pamong yang selalu siap membimbing, kemauan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik, kemauan untuk meningkatkan peran aktif siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dalam strategi yang dilakukan? Apa menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Ada 3 dampak aksi. Yang pertama, pendidik, kedua, peserta didik, dan yang ketiga, rekan sejawat. Yang pertama, pendidik. Guru lebih menyadari pentingnya mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran. Guru jadi lebih paham tentang desain pembelajaran inovatif. Guru menjadi lebih kreatif dalam menyajikan materi pembelajaran. Guru menyadari bahwa kualitas guru harus selalu di-upgrade dari berbagai segi, misal pedagogik dan profesionalisme. Guru menyadari bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan kreativitas yang harus dikembangkan. Selanjutnya yang kedua, peserta didik. Peserta didik menjadi lebih bersemangat, antusias, konsentrasi, dan senang mengikuti pembelajaran dengan melakukan percobaan sederhana, berdiskusi bersama kelompoknya untuk dapat menemukan konsep serta dapat memecahkan suatu permasalahan. Peserta didik menjadi lebih kreatif dalam menyajikan hasil karya. Peserta didik jadi lebih berani mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Peserta didik lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Memotivasi belajar peserta didik meningkat, keberhasilan peserta didik meningkat. Yang terakhir, rekan sejawat. Rekan sejawat mengatakan pembelajaran yang saya lakukan menjadikannya termotivasi untuk belajar dan mendesain model pembelajaran inovatif untuk mengatasi permasalahan yang sama di kelas yang diampuh. Selain dampak aksi, ada hasil efektif dalam pembelajaran. Hasil efektif karena mampu menjawab permasalahan yang saya temui di sekolah. Pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik meningkat. Dibuktikan dengan analisis penilaian kognitif. Dari 15 peserta didik, 12 peserta didik mendapat nilai di atas KKM dan 3 peserta didik mendapat nilai di bawah KKM. Jadi, 80% peserta didik dinyatakan tuntas dan 20% peserta didik dinyatakan tidak tuntas. Selain meningkatnya pemahaman konsep dan hasil belajar, sikap spiritual dan sosial peserta didik meningkat. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menunjukkan sikap spiritual dan sosial yang sangat baik. Pada sikap spiritual, 100% peserta didik menunjukkan sikap sangat baik, dan pada sikap sosial, 12% peserta didik menunjukkan sikap sangat baik, 80%, dan 3 peserta didik menunjukkan sikap baik, 20%. Pada penilaian psikomotorik,
juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu peserta didik menunjukkan keterampilan yang sangat baik dan baik. Dari 5 indikator yang dinilai, 13 peserta didik menunjukkan keterampilan sangat baik 86,6% dan 2 peserta didik menunjukkan keterampilan baik 13,4%. Adapun respon orang lain, yang pertama kepala madrasah, respon kepala madrasah melalui lembar observasi terhadap kegiatan pembelajaran ini mendapatkan predikat A dengan nilai 96,6 sehingga model pembelajaran yang digunakan dapat digunakan untuk guru lain. Yang kedua, rekan sejawat. Respon rekan sejawat melalui hasil survei terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat menarik. Dapat dilihat dari 12 indikator yang diberikan, 11 indikator dijawab sangat setuju dan 1 indikator dijawab setuju. Rekan sejawat mengatakan pembelajaran yang dilakukan sangat baik dan menginspirasi. Yang ketiga, peserta didik. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang, bisa dilihat saat kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat seru dan menyenangkan. Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, dukungan manajemen sekolah melalui kebijakan dan juga jadwal pelajaran yang bisa mendukung pengembangan kemampuan literasi, berpikir kritis, dan kemampuan 4C. Yang kedua, keuletan dan kesabaran pendidik dalam melakukan inovasi pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, keseriusan pendidik dalam menerapkan pembelajaran sesuai yang telah direncanakan. Yang keempat, peserta didik yang konsisten dan mempunyai komitmen untuk terus belajar, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Adapun faktor pendukung ketidakberhasilan dalam pembelajaran ini, rendahnya literasi peserta didik sehingga menghambat pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik. Pembelajaran yang bisa diambil dari model PBL yang pertama, untuk membuat suatu pembelajaran yang inovatif, guru harus mengidentifikasi masalah yang terjadi selama proses pembelajaran. Dilanjutkan mencari akar penyebab masalah. Mengeksplorasi alternatif solusi permasalahan melalui kajian literatur dan wawancara. Mencari alternatif solusi dari masalah yang ditemui, kemudian menentukan solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga terciptalah perangkat pembelajaran yang inovatif. Setelah melakukan pembelajaran dengan model Basic Learning PBL, membuat saya merasa bahwa sesungguhnya guru itu adalah sebagai fasilitator. Langkah-langkah PBL mampu membuat peserta didik belajar secara aktif serta membuat peserta didik memiliki sifat yang optimis, komitmen, dan berinisiatif tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusinya dan peserta didik dapat menguasai materi yang akan dipresentasikan. Melalui PBL, peserta didik dituntut belajar secara kolaboratif dan membuat suatu karya sehingga peserta didik lebih antusias dalam belajar. Peserta didik dituntut untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Guru meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan dan menyampaikan materi serta dalam mengelola kelas dengan menerapkan pembelajaran inovatif sehingga proses dan hasil pembelajaran dapat terus meningkat. Demikian tadi terkait best practice yang bisa saya buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan kita tetap harus semangat untuk menjadi guru profesional sehingga nanti untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.